Tidak mungkin seseorang itu beriman jika tidak bertemu dengan Allah biiznillah, hanya untuk izin Gusti Allah. Nek untuk izin enggak mungkin begitu loh. Salawatullah alaika. Tapi pada saat ya bisa ku mencampur syai'a, pada saat manusia itu kuat sekali kelompok-kelompok golongan terpecah-pecah, saling menuduh, pertentangan demi pertentangan, saling menuduh, saling menyalahkan, kemudian perilakunya fanatik, perilakunya itu kultus, mengkultusi yang sesungguhnya dia itu tidak tahu dan tidak mengenal Tuhan, tapi dikultusi hebat, dikultusi karena kekayaan, dikultusi karena jabatan, saling curiga, suburnya prasangka, sehingga perpecahan terus demi perpecahan itu terjadi. Ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, pada saat merasakan keganasan, kita merasakan atau melihat keganasan kelompok kepada kelompok yang lain, membuli satu, membuli yang lain. Pada saat ada kebenaran ditutup dengan cara kekuatan dan kekuasaan, saya nggak tahu Busur masuk di sini atau tidak, maka tanda-tanda pada saat seseorang dalam ketertekanan ditekan, mestinya secara sunnah pada saat kita mestinya memberdayakan diri, akan tetapi digencet hebat, seterusnya dan sebagainya. Pada saat demikian maka akan silih berganti dan akan meningkat. Maka itulah sesungguhnya menuju sunatul awalin. Jadi diteni wae. Wis kejadian kabeh burung. Sampun. Enggak Enggak, kita enggak dijajah, kita enggak ditekan. Kita diberi kelonggaran kok gitu. Enggak, kita fasilitas ekonomi ya digampangke. Kalau sekarang itu sulit karena pandemi. Gitu. Akeh sing di PHK, ya salahmu gelem di PHK. Ya juga gelem di PHK. Kemudian obatnya pada saat ini terjadi, lama amanu kasafna anhum. Tatkala mereka ini beriman dengan sebenar-benarnya atas mengadanya utusanku, maka baru akan kami hilangkan dari mereka azab yang telah menghinakan mereka dalam kehidupan dunia. Dan pada saat mereka mau beriman atas persaksian mengadanya utusanku yang akan menunjukkan keberadaan Dia yang punya nama Allah, maka barokah akan kami turunkan sampai terwujud perilaku yang sangat harmonis. Sehingga adzabal hijyi fil hayati dunia wa matlahum sangat jelas. Ilahin jelas. Yakin di mana widodari, sehingga dipenuhi dengan widodari gitu ya. Namun ayat ini menunjukkan begini, wa makana linafsin antu'minu ila biiznillah, tapi tidak mungkin seseorang itu beriman
Wa makana keadaan jiwanya itu dalam sungguh menyatakan iman yang sebenarnya ilabi kecuali hanya jika izin bertemu dengan Allah. Kalimatnya ngene piye iki? Tidak mungkin seseorang itu beriman jika tidak bertemu dengan Allah. Biiznillah, hanya untuk izin Gusti Allah. Nek untuk izin enggak mungkin begitu loh. Ila biiznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Maka perhatikan ada apa di kehidupan kamu di langit dan di bumi. Sungguh kami telah mengutus Rasul ada di antara kamu sendiri, tapi itu tidak akan bermanfaat. Tanda keberadaan Allah dan tanda keberadaan Rasul yang memberi penjelasan yang terang untuk orang dapat zikir, kecuali bagi orang-orang yang menginginkan keimanan. Saya kira begitu. Jamaah rahimakumullah. Itu baru kita akan berserah panjang nanti kan baldatun apa, baru itu benar menggofur cirinya. Itu kan orangnya kan juga berkata kan menunjukkan sebuah tata kelola yang kita akan sambung lainnya, kita gandengkan dengan Garuda kalau perlu suatu saat. Nah, Pak Karo itu sudah ngasih sinyal dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Iki sayangnya nggak digulei begitu loh. Siapa itu? Tapi sebenarnya sudah ketemu, mereka juga sudah menyatakan ketemu. Tapi setelah benar-benar mencari, setelah ketemu ya sama. Ya. Jamaah kita berdoa jenengan mengamini, ya jenengan amin bareng dengan keluar masuknya nafas. Saat nafas keluar kamu katakan dilesankan amin. Saat masuk ingat gaibnya diri Tuhan di dalam hatimu. Amin. Amin. Untuk kita memohon, kita berdoa. Semoga dalam ridha Allah, supaya dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf, kita lakukan dengan ikhlas, dengan sabar ya. Kita lakukan dengan ikhlas, dengan sabar. Kondisi seperti ini, kalau hak supaya tidak makan hak, nek batil ditenggelamkan ke batilan begitu kan, supaya segera jelas kondisi yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon pertolongan dan belas kasih Engkau atas dasar dari dawuh guru kami, dari guru-guru. Ampuni kami semua hamba-hambamu ini. Ampuni penduduk bumi penduduk Indonesia di bumi Nusantara yang mencari kebenaran akhlak Engkau. Gerakkan hati kami dan hati mereka untuk menuju kepada kebenaran akhlak Engkau. Beri kesadaran kepada kami dan kepada mereka, dan jadikan kami menjadi hamba-Mu yang mukhlis, wahai yang maha mulia. Rengkulah kami, lindungi kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami. Engkau wujud nampakkan negara yang toto di dalam Kartototo Raharjo, negara yang tertata dalam kedaulatan, kesatuan dan persatuan, negara yang toto di dalam Kartototo Raharjo, negara yang berbaldatun, thayyibatun, warabun ghafur, negara yang damai, penuh dengan rahmat Engkau, penuh dengan ampunan Engkau, sehingga dipenuhkan dengan barokah dari langit dan barokah dari bumi Engkau, sesuai dengan janji Engkau. Subhanakallahumma ya Allah ya Rabbi.
kebenaran akhlak engkau, kebenaran risalah Rasul engkau sedemikian rupa telah kami sampaikan, telah kami kabarkan. Jika memang hal demikian adalah kehendak engkau, maka tampakkannya hak sebagai akhlak engkau dan tenggelamkan, sirnakan dari permukaan bumi engkau segala yang batil, yang lalim dan yang kafir, sehingga wujud tatanan ilahiyah engkau nyata di atas permukaan bumi engkau. Ya Allah, siapapun sebagai apapun menjadi apapun, mereka yang telah menyampaikan ketidakbenaran akibat prasangka dalam kebenaran dengan mengatasnamakan engkau, atas nama kebenaran mutlak engkau dan jelas-jelas tidak bersumber dari yang kaksa dan wewenang, tapi merasa sebagai kebenaran engkau. Dan siapapun sebagai apapun menjadi apapun, mereka yang tertutup, yang jumut, yang bisu, yang tuli, yang buta dan menutup-nutupi, menghalang-halangi, memfitnah, mengolok-ngolok kebenaran mutlak engkau, serta yang telah membunuh kebenaran akhlak engkau. Mereka inilah orang yang dolim, yang badil, yang kafir, yang fasik dan yang sangat munafik. Sesungguhnya mereka telah menyesatkan manusia dari jalan engkau, menutup kebenaran risalah akhlak engkau. Maka ampunilah mereka, lapang dadakan mereka, rasional nalarkan mereka, bukalah rasa hati nurani mereka untuk mengenali keberadaan engkau, bergerak untuk mencari engkau. Namun jika ternyata mereka memang dalam berlaku pemberhalaan, karena jumut, kaku beku dan fanatiknya, kultus dan kesombongannya dan merasa cukupnya, berbangga-bangga dengan kezaliman dan kekafirannya dan ketidakbenarannya, maka tenggelamkan, sirnakan, hancur, luluh lantakan mereka dari permukaan bumi engkau, sehingga menjadi jelas dan terang kebenaran akhlak engkau, risalah Rasul engkau, kembalinya hak mutlak engkau dan hak-hak junjungan Nabi, junjungan Rasul engkau. Ribuan tahun akhlak engkau diabaikan, kebenaran engkau disingkirkan, diolok-olok, difitnah, bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Ya Allah, ya Ilahi, ya Rabbi, ya Ilahi, ini waktu ini sangat-sangat ini waktu detik ini penduduk di muka bumi saat ini, siapapun, saya, kami, ia, dia dan mereka sebagai siapapun menjadi apapun, sangatkan ini detik ini waktu ini waktu sangat. Jika masih yang tertutup, yang jumut, yang kaku beku, yang fanatik, yang kultus, yang berperilaku merusak kebersamaan dan kekeluargaan, merusak ajaran risalah kebenaran akhlak engkau, menutup dan menghalang-halangi kebenaran akhlak engkau, menutup dan menghalang-halangi terwujudnya ajaran risalah Rasul sebagai kebenaran akhlak engkau, apalagi menyampaikan ketidakbenaran yang diyakini sebagai kebenaran engkau dengan mengatasnamakan kebenaran akhlak engkau, maka ini waktu ini sangat, singkirkan, tenggelamkan, hancur, luluh lantakan dan matikan dari permukaan bumi engkau. Allahumma ya Rabbi, subhanakallahumma Rabbi innahum asawni wa taba'u malam yaziduhum malahu wa waladahu ila khosaro wa makron kubaro wa qad adelu kathro wa la tazid dolimina ila dolalan Rabbi la tadharna alal aradi minal kafirina dayaro innaka indadharuhum yudillu ibadaka wa la yalidul illa fajiro kafuro Rabbi ghafirli wali walidayya wali man taqala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala ta'zidid dolimina ila tabaro Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin Allahumma fatras samawati wal ard alimul ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tisu man tasya'u wa tudhiru man tasya'u biyadil khairi innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana amana bima anzalta wa taba'na rasul fatubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami mohon pertolongan dan belas kasih engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 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 qad khilati atrikni ya Rasulullah qad khilati atrikni ya Rasulullah qad khilati Rasulullah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada in kamika wa afdhal ubsud ala rizqa wa si'am kun sumin gosa ini go ibik qad khilati atrikni ya Rasulullah qad khilati ya Rasulullah qad khilati Allah itina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon pangapunten, mohon maaf atas segala sesuatunya manakala
apa yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bangun bebarengan kebersamaan dan kekeluargaan. Mohon maaf dan pangapunten. Keadaan dan situasi ini kita keberanian untuk memulai dari diri kita, keluarga kita, dan komunitas kita, lingkungan kita. Kita ajak situasi menjadi untuk lebih baik melalui akhlak, adab, perilaku-perilaku kebaikan. Itu yang harus kita bangun. Memakmurkan bumi Allah, kemandirian. Kemudian pada saat mungkin juga kemandirian pangan, kemandirian ternak, kemandirian. Dulu ada sejarah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kita pahami selama ini sejarahnya adalah membuat perahu, kemudian Nabi Nuh itu mengumpulkan seluruh hewan-hewan dan tanaman dijadikan dimasukkan perahu. Sekarang saya cerita yang sebenarnya untuk menjadi bikukuh menjadi sebuah program. Yang dikatakan perahu oleh Nabi Nuhi itu sesungguhnya adalah ilmu nubuah, ilmu tauhid, itulah yang disebut sebagai perahu. Kemudian pada saat itu ada tanda-tanda, fenomenanya juga sudah seperti yang sekarang kita lihat, bahkan mungkin lebih jauh sebelumnya. Kemudian Nabi Nuh meminta kepada jamaahnya, saat itu belum ada jual beli ternak bisa jadi. Kemudian diperintahkan kepada jamaah atau murid-muridnya atau umat-umatnya Nabi Nuh untuk mencari, membuat dan membangun perilaku-perilaku mandiri, kedaulatan dan pemberdayaan. Saat itu pelatihan-pelatihan pemberdayaan, pelatihan-pelatihan budidaya saat di zaman Nabi Nuh sangat kuat sekali. Kemudian diwujudkan dalam satu perilaku, mereka mencari sapi di tengah hutan, kambing di tengah hutan yang sekiranya dapat dikembangkan dan ditundukkan menjadi sebuah ternak yang lunak, menjadi ternak di rumahnya. Mereka mencari sejudu untuk dikembangkan, dikembangbiakkan. Itu sesungguhnya yang terjadi di Nabi Nuh. Maka setelah terjadi surutnya banjir, maka kemajuan Nabi Nuh adalah luar biasa. Karena posisi tanda-tanda saat itu para umat di zaman Nabi Nuh menerima, justru yang tidak bisa menerima adalah keluarganya, anak-anak dan istrinya. Itu sesungguhnya yang terjadi. Sehingga jamaahnya di rumahnya masing-masing, keguyup rukunan kebersamaan ditandai dengan perahu, paku ini kebersamaan dan kekeluargaan untuk menghilangkan kebocoran-kebocoran iri, dengki itu dihilangkan supaya dapat mengapung. Maka yang dibangun adalah bentuk kekeluargaan dan kebersamaan yang baik supaya tidak tenggelam menjadi orang yang tersesat, orang yang tidak kembali. Itu sesungguhnya simbol-simbol di zaman Nabi Nuh, bukan yang kita pahami selama ini. Nabi Nuh bingung gawe perahu, kemudian dia itu membuat ngumpul ke tengu tinggi tikus. Jadi kalau sekarang banyak tikus itu gara-gara Nabi Nuh. Seandainya dia itu logikanya itu baik, seharusnya tikus itu nggak perlu dikembangkan. Akan tetapi mungkin karena wahyu, tikus sajudu, tengu sajudu, tumo sajudu, akibatnya sekarang banyak anak-anak santri itu adalah dinggoni tumo. Itu mungkin bisa jadi itu. Kalau sekarang ada kamu membaca di YouTube di sana ada perahu kayak seperti Nabi Nuh, itu hoax. Nabi Nuh pun di kono tempatnya, Nabi Nuh itu enggak di sana tempatnya. Ya sekarang kalau kamu melihat di YouTube itu enggak, Nabi Nuh itu enggak jauh di tempat kamu sekarang ini duduk. Cuman kita enggak ungkapin ini, suatu saat ada kita sejarah itu kita ungkap. Kalau dia Nabi Nuh itu berada di sebuah padang pasir, tentu bahwa tumbuhan dan hewan itu kan enggak banyak sejak itu, logikanya itu saja lah. Kalau memang benar itu menggunakan perahu, tentu tidak di padang pasir. Kono ki enake apa? Paling unta enake. Jadi sebenarnya adalah pemberdayaan. Tapi tingkat kepedulian, respeknya adalah luar biasa. Quran itu setiap kali banyak mengungkap itu adalah simbolik. Maka
tanyakan kepada yang mengetahui. Jika kamu tidak mengetahui sejarah itu sebenarnya seperti apa, itu juga perintah di dalam Al-Quran. Jujurlah, kalau nggak tahu ngomong nggak tahu. Tapi sayangnya seandainya Al-Quran itu ditafsiri dengan cara jujur, seandainya Al-Quran itu diterjemahkan dengan jujur, memang nggak ada kalimat yang muncul. Alif lam mim, apa terjemahnya? Wallahu alam bisawab, dzalikal kitab wa alam bisawab, hudan wallahu alam bisawab lil mukminin Allahu alam bisawab. Berarti kesimpulannya kalau kita membaca Al-Quran, terjemahnya adalah seluruhnya wallahu alam bisawab. Apa kamu pasti bahwa yang dikatakan di Alkitab itu adalah Al-Quran? Logikanen. Zalikatu itu Alkitab. Kalau dimaknai Al-Quran saat Al-Baqarah ini turun, Qurannya belum dibukukan. Apa ya Al-Quran? Zalikal kitab dalam kurung ini Al-Quran. Zalikatu itu Kemudian Iqra bismi rabbikal khalaq. Bacalah dalam kurung Al-Quran dengan nama Tuhanmu. Itu ayat yang pertama turun Al-Quran urung monyo-monyo. Urung enek. Itu loh ya. Jadi, itu yang terjadi. Ya, benar. Teman-teman yang berbahagia. Tapi bukan berarti kita skeptis. Tapi tetap baca Quran. Ini kan karena sudah terlanjur seperti ini, makanya kita ngungkap seperti ini. Baca Quran tetap bagian dari ibadah, tetap mempelajari, tetap. Tapi yang saya maksud, saat membaca gunakan nalar dan rasional. Tapi itu ada ahlinya gitu, bukan tafsir. Nah, saya kira begitu. Dan wes iki diniati. Oh iya, ini tadi ada, mungkin kamu melihat kok enek tumpengan apa ya? Bertanya-tanya enggak? Kok enek tumpeng gitu? Ini memang ada unsur, ditutup dulu aja, karena ada ya. Semoga kita dalam ridha Allah, mendapatkan beberapa panggilan wasitoh, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.